Oke, di sini di part 2 masih melanjutkan dengan metode Clapeyron atau persamaan tiga momen. Di sini saya menggunakan soal balok girder sederhana ya, dengan cara metode Clapeyron karena ini termasuk analisa statis tak tentu. Ayo kita lanjut. Seperti biasa, metode ini hanya dapat digunakan untuk struktur balok dan portal statis tak tentu. Konsep dasarnya, sambungan antara batang-batang pada struktur diasumsikan sebagai sambungan jepit. Jadi, ketika batang satu dan batang lainnya nyambung, di situ ada misal sendi tengahnya, kita asumsikan di situ sebagai jepit, walaupun tumbuhannya itu adalah sendi. Kecuali kalau batang yang di ujung tidak bertemu dengan batang lainnya, maka kita asumsikan itu adalah nol. Di mana syarat keseimbangan harus terpenuhi ya. Keseimbangan itu maksudnya sigma M sama dengan 0 dan kestabilan theta A1 sama dengan theta A2 dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah persamaan rotasi momen. Jadi untuk mencari rotasi A ke B untuk batang sederhana maka MA dikali LAB per 3 EI plus minus MB dikali LAB per 6 EI ya. Ini untuk batang sederhana. Kalau portal itu berarti kita punya dua sisi ya. Berarti MAB kali LAB per 3 EI ditambah MBA ya per LAB per 6 EI itu untuk portal. Kalau untuk batang sederhana cukup satu momen saja karena satu tumpuan itu sama ya, momen titik B itu sama. Jadi yang BA juga sama, hanya dibalik saja penyebutnya menjadi 6 dan 3. Dan ini adalah rotasi untuk pembebanan ya. Karena ini adalah untuk momen dan ini untuk beban, satu lagi di sini juga untuk beban. Jadi nanti kita kalau ada beban seperti ini pakai rumus ini saja ditambah dengan momen. Oke, lanjut. Yang pertama kita menentukan garis elastis dulu. Caranya, kalau kalian di sini mau garisnya melengkung ke atas, yang tengah maka harus ke bawah dan di sini harus ke atas. Kalau saya di sini ke bawah dan ke atas lalu ke bawah lagi. Jadi seperti itu ya, zigzag. Dan momennya itu seperti ini, seperti yang ada di contoh ininya ya, disesuaikan saja momennya. Oke, jadi nanti seperti ini, lalu kita cari rotasinya menggunakan persamaan yang ada di awal tadi. Yang pertama kita akan mencari rotasi A ke B. Maka rotasi AB itu Ki LAB pangkat 3 per 24 EI. Karena ini garis plastisnya itu ke bawah sesuai dengan arah bebannya ya, jadi positif untuk rotasi beban. Dan kalau momennya itu memutar ke atas ya ini, sedangkan garis plastisnya ke bawah, maka ini adalah berlawanan jadi negatif ya momennya. Min MB kali LAB per 6 EI. Oh ya, di sini juga ada tumpuan sendi, maka tidak mempunyai momen ya di titik A. Jadi kita pakai momen yang MB saja. MB per LAB kali per 6 EI. Jadi seperti itu. Lalu yang BA juga sama, di sini juga MA-nya nggak ada momennya, jadi kita pakai momen B saja. Hanya saja dibalik ya. Lihat saja di rumus yang awal. Patokannya ada di rumus awal tadi ya. Di rumus ini semuanya beban dan momen yang ini dan ini beban. Lalu lanjut ke rotasi batang BC ya. Di sini theta BC momennya ke atas dan sesuai garis plastisnya maka momennya itu positif semua ya. Karena di sini ada pertemuan dua batang AB, BC, CB dan CD, maka di titik B dan C itu mempunyai momen. Jadi kita pakai MB dan MC di sini ya. Lalu di sini beban meratanya kan arahnya ke bawah, sedangkan garis plastisnya ke atas, maka ini berlawanan dengan arah gayanya garis plastisnya. Maka di sini rotasi bebannya itu negatif. Oke, yang CB juga sama ya. Kita menggunakan rumus yang ada di awal tadi. Di sini kalau BC itu 9, kalau CB itu 7. Lanjut ke rotasi batang CD.
Di sini nggak ada momennya ya, karena sendi, kecuali kalau jepit. Kalau jepit di sini pasti ada momennya. Oke, jadi CD rumusnya seperti ini. Rumusnya ada di awal ya, untuk pembebanan ini dikali B itu 400, A itu 100. Ini juga di sini kita pakai yang momen di titik C saja, karena di sini momennya hanya di titik C. Yang ini juga yang di C pakai A ya, sesuai yang ada di rumus. Ini A adalah 100, B adalah 400. Oke, lanjut ke persamaannya. Di sini persamaannya adalah momen di titik BA sama dengan momen di titik BC. Maksud saya rotasi BA sama dengan rotasi BC, dan rotasi CB sama dengan rotasi CD. Dan di sini nggak ada rotasinya ya. Tadi seperti yang saya katakan, bahwa titik A dan D itu tumpuannya sendi, maka tidak memiliki momen. Jadi kita gunakan persamaan 1 dan 2 saja. Persamaan 1 kita masukkan rotasi BA sama dengan rotasi BC, masukkan ke rumus yang tadi. Setelah itu kita masukkan parameternya, lalu kita kalikan dan samakan penyebutnya, maka kita mendapatkan 1280 MB sama dengan 29680 min 384 MC. Maka karena di persamaan CBCD kita mempunyai MC, kita ubah MB-nya sama dengan 23,1875 min 0,3 MC ya. Seperti ini. Kita pindah ruas ya, jadinya seperti ini, dan kita bagi. Lalu lanjut ke persamaan kedua. Rotasi CB sama dengan rotasi CD. Masukkan rumusnya ya, yang pertama tadi. Lalu masukkan hal-hal yang belum diketahuinya. Di sini B-nya adalah 400 ya, A-nya 100. Jadi kita pakai B karena persamaan rotasi CD, C ke D ya. Maka masukkan aja dan samakan penyebutnya. Lalu kita dapatkan persamaan kedua ya. Nah, di sini tadi ada sigma, ada MB ya. MB itu masukkan nanti, disubstitusikan. Nah, ini MB itu adalah rumusnya seperti ini persamaannya. Dan di sini nanti MB diganti 23,1875 kurangi 0,3 MC. Substitusikan persamaan satu kedua jadi seperti ini, maka kita mendapat MC guys. MC sama dengan 6,9468 kN meter. Positif ya momennya. Lalu masukkan MC ke persamaan pertama, yang ini ya, maka kita akan mendapatkan MB. MB ketemu 21,1035 kN meter, juga positif. Oke, selanjutnya kita guys menggambar free body diagramnya. Jadi free body diagramnya seperti ini, searah jarum jam semua ya momennya. Oke, jadi kita lanjutkan untuk mencari RAV, RBV, RCV, dan RDV. Caranya seperti ini. VA rumusnya adalah setengah QL kuadrat min MB per 4. Jadi asalnya itu seperti statika biasa ya. Di sini VA itu sigma MB sama dengan 0. Berarti adalah VA dikali 400 dikurangi 10 kali 400 kali setengahnya 400 kuadrat lah. Seperti itu ya, ditambah di sini ada momen searah jarum jam ditambah MB, lalu pindah ruas jadinya seperti ini. Maka ketemu VA itu 14,7241 kN. Lalu di titik B ya, di sini B itu ada 2 di sebelah kiri dan kanan, maka kita jumlahkan ya VA gaya vertikalnya nanti jumlah momennya. Seperti ini, sama seperti tadi kita nyari di titik A ke B dulu, lalu ditambah titik B ke C dulu. Ini seperti statika biasanya ya. Maka ketemu VB 43,1 kN. Lalu VC juga sama, di sini ada kanan dan kiri, maka kita menghitung yang kanan dulu seperti biasanya dengan statika biasa. Lalu C ke B dengan statika biasa juga, lalu dijumlahkan hasilnya ketemu VC 15,5857 kN. Nah, untuk VD kita lihat di sini saja, C ke D. Rumusnya adalah sigma MC sama dengan 0 ya. Nanti kalau kalian
dengan menggunakan statika kan VD dikali 400, min V dikali 400, terus ditambah 6 kali 100 gitu. Maka kalau pindah ruas jadinya seperti ini. Maka ketemu VD 2,5894 kN. Lalu kita cek nih, sigma FV sama dengan 0, apakah hasilnya 0? Karena di sini positif semua, maka reaksi vertikalnya itu plus ya. RA tambah RB tambah RC tambah RD dikurangi beban 6 kN dikurangi beban 10 kali 7 meter ya. Seperti ini, pas dihasilkan ternyata ketemu 0. Jadi perhitungan kita sudah benar. Setelah itu kalian melanjutkan untuk menghitung momen maksimum ini sesuai dengan perhitungan statika biasa aja ya, seperti di pertemuan awal, dan momen-momennya berapa. Kalau sudah seperti ini kan sudah mudah cara menghitungnya dengan statika biasa. Oke, jadi begitu untuk pembahasan tentang balok sederhana metode Clapeyron. Untuk video-video selanjutnya jangan lupa untuk follow akun ini dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.